Hello, welcome back to Pemuda 10 Podcast. Oke, here we go. Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa luar biasa lah. Andy Sabadila, tepuk tangan. Oke, gue pengen tahu sih sebenarnya. Mungkin dari pertama gue mulai dulu perjalanan lo di Maupres ya, sebelum kita bakal sosialisasi Maupres itu apa gitu. Nah, awalnya bagaimana sih lo bisa ikut ke Maupres? Kalau perjalanan sendiri sih langkah awalnya itu pasti dari mimpi. Di saat waktu 2017 kita maba waktu itu. Maba, terus kita di ospek ya kan, di GSG, saya ingat banget GSG belum secanggih ini. Nah, di situ ada parade Mawapres. Terus di situ juga ada dipanggil gitu kan, Mawapres FIK. Nah, itu perwakilannya waktu itu Bang Geri, saya ingat banget. Nah, itu kayak ibaratnya pengen banget ada di panggung itu dan disebut kayak gitu kan. Mawapres dari FIK gitu. Dan tapi kayaknya sih cuma mimpi aja karena kan ya nggak tahu juga nanti mahasiswa apakah kuliahnya rajin atau enggak, nggak tahu gitu kan. Tapi itu jadi awal motivasi sih gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata berangkat dari mimpi sih. Itu apapun yang orang pengen gapai sih. Modalnya satu mimpi dulu kayak gitu. Tapi jangan lupa bangun tidur ya. Iya, bangun dan wujudin. Nah, sepakat sekali. Nah, terus tadi kan udah bilang tuh mimpi waktu maba. Berarti 2017 lah ya. Iya. Oke, selama perjalanan ya. Mau tahu juga dong, sebelum masuk Mawapres pasti kan ada prestasi istilahnya kan, masuk berprestasi kan pasti ada prestasi yang ditorehkan. Nah, boleh cerita nggak ada apa aja sih yang pernah dapetin? Iya, betul banget. Jadi kalau di ajang Mawapres itu sendiri, karena titelnya mahasiswa berprestasi, pasti kita harus ngumpulin prestasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Semenjak dari saya memotivasi diri tuh, saya langsung membuat hal-hal baru dalam hidup saya yang belum pernah saya lakukan gitu. Prestasi-prestasi kayak misalkan ikut turnamen gitu kan. Yang dipakai itu di mahasiswa, nggak boleh waktu kita SD, SMP, SMA itu nggak boleh. Nah, waktu itu saya ikut kayak turnamen-turnamen COP gitu kan. Kemudian saya menjadi wasit nasional waktu itu. Kemudian juga menjadi presenter di kegiatan nasional waktu itu. Kemudian sempat 2019 itu ajang Platda waktu itu dari woodball. Dan prestasi-prestasi lainnya bisa berupa MC kayak gitu, moderator kayak gitu sih. Lebih banyak kayak gitu. Wah, berarti bisa dibilang lot of achievement lah dari seorang Edi Safadila itu. Yang gue lihat sih dia orangnya memang aktif ya. Dia bisa menyeimbangkan antara prestasi, lalu dari segi organisasi sama akademik. Jadi semuanya seimbang, itu keren banget sih. Dan itu yang harus Mawapres punya, betul nggak? Betul banget. Nah, baik lagi nih kita mau cerita tentang prestasi kan udah digapai. Lalu bagaimana sih waktu di tahun ini, waktu awal gabung ke mana ya, rangkaian inkubator. Ya, rangkaian mau berasa seperti itu dari awal, yang lo rasain kayak gimana? Jadi gini, rangkaian awal itu pertama sempat kaget juga karena yang orang-orang FIK tahu pasti hanya aktif di lapangan, bener dong. Banyak yang bilang FIK pasti aktifnya di lapangan, nggak ahli dalam prestasi-prestasi karya tulis kayak gitu kan. Nah itu saya mau mematahkan statement itu gitu. Berangkat dari situ juga banyak kayak omongan kayak gitu, saya mulai termotivasi makin menjadi kalau FIK atau orang olahraga tuh bisa gitu kan. Akhirnya saya mulai memasuki dunia kayak penelitian kayak gitu. Terus kemudian ikut-ikut kejuaraan lomba-lomba karya tulis yang saya ngelihat kanan kiri saya, abang-abang saya juga nggak ada gitu kan. Jadi saya belajar sendiri otodidak kayak gitu. Nanya-nanya dari fakultas lain. Kemudian juga dari segi urutannya, pertama tuh waktu itu di tahun 2019 di akhir tahun yang ibaratnya itu waktu itu udah UAS, udah selesai terus liburan gitu kan. Yeah. Orang-orang pada liburan, saya enggak gitu. Saya sama saudari Puspo, rekan saya itu kita belajar kayak memperdalam karya tulis, kemudian mencari judul, membuat penelitian, kemudian kita memperbagus public speaking kayak gitu. Kemudian literasi, banyak literasi. Kemudian juga di awal tahunnya itu 2021 saya gencar-gencarnya ikut-ikut event gitu kan. Jadi menuhin CV kayak gitu. Sampai akhirnya ya cuman pulang ke rumah buat
numpang tidur doang ibaratnya. Kegiatan di luar semua gitu. Kayak gitu sih. Nah berarti oke, kita mau ngomong dulu nih tentang perspektif ya mahasiswa FIK gitu di apa ya, di ajang Mawapres itu kan menurut gue ya itu antusiasme kurang sih. Iya. Ya. Sebelumnya kalau sekarang sih sudah mulai ya. Nah mungkin lo setuju gak sih kalau misalnya FIK kan emang basicnya kan atlet, ya kan udah atlet atau enggak dia punya job atau ekspertis lain lah kayak gitu, sehingga dia kurang concern di bidang hal itu. Menurut lo selain itu ada hal lain nggak sih yang buat Mawapres FIK tuh kurang berminat ya untuk Mawapres? Sebenarnya kalau dari peminatan itu ada bibit-bibit unggulnya tuh ada banyak gitu kan. Cuman kembali lagi nih kayak kurangnya wadah yang menaungi kayak gitu. Jadi saya kepengen nih misalkan waktu itu pakai contoh saya sendiri, saya kepengen nih kayak kakak itu gitu. Tapi jalurnya saya mau kemana? Nggak ada ngarahin kayak gitu. Kurangnya di FIK tuh kayak gitu. Kemudian wadah yang ada misalkan kalau di fakultas lain ada yang namanya saung prestasi, ada yang namanya lingkar inspirasi gitu. Wah ini udah kebentuk nih kakak-kakaknya ngajarin karya tulis ini tuh kayak gini, penulisan bagus tuh kayak gini. Nah kalau di Evika nggak ada gitu. Nah jadi mau nggak mau ya kita nge-explore keluar kayak gitu. Kalau dibilang ada itu banyak banget karena secara nggak langsung UNJ juga peraih prestasi tertinggi itu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kayak gitu. Jangan bukan hanya nasional gitu, tapi internasional juga karena Evika sendiri bisa kita ketahui banyak banget event-event olahraga yang kancahnya nasional maupun internasional gitu. Iya sih, dan ada dua hal ya. Yang pertama sih mungkin momok menakutkan ya. Pertama dari penelitian nih, ya kan. Penelitian kan mungkin ya anak-anak kita mayoritas kan karena kita lebih ke lapangan jadi kurang ya untuk kayak mendalam hal kayak gitu. Sehingga anak-anak FIK kurang, itu yang pertama. Terus yang kedua bahasa Inggris gitu. Mungkin ada yang selain bagus, cuman ada juga yang dari segi public speaking atau dari gramatikalnya kayak gitu. Nah menurut lo dua hal ini apakah selalu menjadi masalah di FIK gitu? Dan apakah ada solusinya gitu? Kalau menurut saya sendiri sih yang saya kemarin itu sepertinya iya. Karena dari anak FIK itu sendiri emang kita di public speaking nggak bagus kayak gitu. Karena kebiasaan di lapangan mungkin ya, kayak biasa latihan, turnamen mental kuat, tapi saat ngomong public speaking depan umum, nah itu down, kayak gitu. Apalagi dari segi penelitian tadi, ya itu benar banget. Misalkan yang saya pernah teliti gitu kan di FK ini hanya 14% yang dari 100% itu 86%-nya motivasinya dari internal gitu, diri sendiri. Sedangkan 14%-nya itu dia ada yang masuk FIK karena suruhan, ada yang masuk FIK karena guru sebelumnya, ada yang karena pengen lanjut karena gedung FIK bagus gitu. Ada yang pengen jadi PNS gitu kan, itu ibaratnya aneh gitu kan, kayak nggak niat banget gitu kan. Terus dari situ juga saya meneliti angka DO di FIK itu agak tinggi gitu kan, harus diselamatkan. Dan juga dari penelitian saya juga mengetahui tentang anak FIK baru tahu tentang karya tulis atau skripsi itu detik-detik akhir. Itu bedanya sama dari fakultas lain, mahasiswa fakultas lain yang ibaratnya semester 5 udah ada ancang-ancang persiapan skripsi. Nah, habis itu jenjangnya baru pas udah skripsi tinggal naik. Sedangkan FIK banyak latihan, pas udah mau skripsi, nah baru belajar. Gitu. Salahnya sih. Iya sih, itu potensi sih menurut gue FIK nya, karena segala dari prestasi ya, apalagi non akademik sesuai cabur dan yang lain itu bakal melejit banget sih. Kita kontestasinya udah internasional kayak gitu, yang mana diunggulkan lah di universitas. Mungkin harus dilatih ya dari segi penelitian, bahasa Inggris, public speaking kayak gitu, yang menunjang supaya menjadi Mawapres sama baik ya. Sampai gini bro, ada salah satu juri nasional Mawapres, namanya Pak Ivan. Oh iya. Dia bilang gini, kita pernah menjadi juara 3 besar nasional itu tahun 1900 berapa gitu, UNJ gitu. Terus gimana sih Pak kiat-kiatnya biar kita bisa naik lagi nih UNJ Pak? Satu kuncinya, FIK yang naik. Dia bilang gitu, saya langsung merinding gitu. Terus di saat itu lagi pelatihan public speaking sama karya tulis. Terus di saat mendengar itu langsung makin menjadi gitu kan. Siapa di sini FIK? Saya Pak sama Puspo. Nah, sekarang saya udah sampaikan ini, kamu harus benar-benar berpacu sampai
yang kita impikan itu naik lagi. Dan alhamdulillah sih progresnya sekarang ini kayak mulai FIK tuh memperbaiki gitu. Dari segi penelitian udah ada kayak KPM, kemudian kelompok sosiologi yang ada penelitiannya juga seperti itu. Jadi udah mulai tertampung nih wadah-wadahnya, udah mulai terbentuk gitu. Ya semoga aja sih makin diperbanyak prestasi di lapangan, kemudian di penelitian juga, dan di public speaking bisa diasah itu dikit-dikit. Ya. Wah, luar biasa sampai sini tentunya ya. Oke, menarik sekali ya. Ternyata kita yakin FIK ini bakal potensial apalagi di ajang Mawapres ini. Karena Mawapres ini FYI ya, merupakan program dari pendidikan tinggi ya, dari Dikti yang mana ada yang namanya di bidang Mawapres ini buat pengembangan mahasiswa. Oke, kita kembali ke topik yang tadi. Waktu lo masuk join Mawapres berarti di awal tuh ada kegiatan apa ya? Kalau di awal-awal itu kita namanya sekolah Mawapres. Oh, sekolah Mawapres. Disekolahin dulu kita. Wah. Itu umum. Jadi siapa aja nih ikutan. Nanti si pematerinya, narasumbernya ngasih tahu, misalkan ada 3 nih disediain sama tingkat universitas. Sekolah Mawapres pertama itu public speaking. Sekolah Mawapres kedua itu karya tulis. Terus yang ketiga itu tentang bahasa Inggrisnya gitu. Nah, nanti kita ikutin alurnya, kemudian baru deh kita pulang ke prodi masing-masing, kita seleksi di situ. Oke. Gitu. Berarti oh ya kan grand launching, sekolah Mawapres, lalu seleksi prodi, lalu fakultas, baru universitas. Oke. Kalau di Faktan kita udah ambil contoh fakultas udah ada lah ya. Nah, next progresnya apa sih? Kalau udah ada di fakultas ini bakalan benar-benar lebih digembleng lagi ceritanya gitu. Bakalan lebih pelajarin lagi tuh kayak misalkan waktu dia berangkat dari prodi nyampe fakultas itu udah dapat judul misalkan. Udah dapat penelitian tapi belum matang. Oke. Nah, di fakultas tuh dimatengin gitu. Karena saingannya buat ke universitas lawan fakultas lain dulu gitu kan. Jadi mau nggak mau seluruh elemennya FPK nih kayak para dokter-dokternya gitu kan itu bantu turun tangan gitu. Ini anak-anak ini yang akan bawa nama FPK ya harus bersaing sama si fakultas lain kayak gitu. Itu kalau udah tahap fakultas tuh udah makin serius tuh gitu. Public speaking digembleng kayak gitu. Kemudian tes wawasan kayak gitu. Banyak banget sih itu. Nah, kan udah nih tadi kita udah ambil juga kan fakultas di tingkat univ. Nah, waktu itu dari Mawapres sendiri yang dilakukan apa tuh? Apakah belajar lagi atau tes atau gimana? Kalau udah tingkat Mawapres di universitas. Kalau udah di universitas itu ada yang namanya karantina. Oh, karantina sih. Kita di karantina nginep tuh kita 3 hari di dekat kampus UNJ. Nah, di situ kita ada tim psikologinya juga. Oh. Jadi kita ditanya-tanya kepribadian kita. Ya kita jawab sejujur-jujurnya, nggak bisa ngebuat-buat. Apalagi dia orang psikologi. Kemudian kita juga disediain beberapa soal kebangsaan, tes kebangsaan kayak gitu. Kemudian di situ juga ada pengumpulan prestasi. Nah, di situ di cross check datanya tuh, screening istilahnya. Kayak gitu, di screening prestasi yang dibutuhkan itu persyaratannya minimal 10. Oh, 10. Tapi kalau lebih dari itu dan itu bagus kayak gitu. Ada beberapa poin yang nggak dinilai. Kayak misalkan juara 4, nah itu enggak. Oke. Jadi juara itu kayak misalkan 3 dan itu nasional kayak gitu. Nah, kan sebelum karantina kalau nggak salah belajar lagi nggak sih buat finalis itu? Iya, itu sebelum karantina tuh kita belajar namanya itu kalau sekarang inkubator Mawapres. Oh gitu. Ya. Kalau waktu itu namanya apa tuh? Waktu itu dia sekolah Mawapres juga tapi di universitas. Oh iya. Ya. Jadi dia sistemnya di angkatan 2019 itu sekolah Mawapres berjenjang. Ya. Nah kalau sekarang ada perubahan nih dari Forum Mahasiswa Berprestasi tahun 2020 namanya Inkubator Mawapres. Oke. Gitu. Jadi semuanya syaratnya itu harus ikut dulu nih inkubator. Itu syarat wajib. Kalau udah ikut berarti dia aman. Ibaratnya dia sudah mengikuti alurnya yang benar. Tapi kalau enggak, walaupun dia pinter, walaupun dia titipan nggak bisa. Oke. Gitu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi udah fakultas udah ada finalis nih di universitas. Sekolah dulu lagi karena itu kan khusus finalis. Lalu ada tesnya juga ya sebagai penilaian, tes TOEFL dan lain-lain. Karantina sebelum beberapa hari menuju grand final ya? Ya. Baru grand final. Baru grand final. Nah, grand final coba bisa diceritain kayak gimana tuh?
Grand Final itu sendiri apa namanya ajang yang benar-benar ibaratnya kita biasa di lapangan tiba-tiba di panggung gitu kan. Ya. Terus biasanya kita musuhnya satu lapangan, sekarang kita pakai kecerdasan lawan mereka gitu kan. Terus dibilang deg-degan, dibilang mental, ya harus butuh mental banget tuh di situ. Hari pertama tuh kalau di Grand Final yang saya ingat ada yang namanya penyampaian karya tulis ilmiah. Oh iya. Itu di situ kita nyampe nih ide kita yang sudah kita buat dalam bentuk karya tulis dipresentasikan melalui PowerPoint gitu. Kita diberikan waktu 7 menit, dikasih pointer, di situ ada juri nasional. Nah, itu ibaratnya ya kita harus benar-benar penyampaiannya tepat, pemilihan diksi katanya yang tepat. Jadi kita nggak habisin waktu dan itu malah nggak sampai gitu poinnya kayak gitu. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua itu ada yang namanya kita tes yang apa bahasa Inggris tuh impromptu speech. Impromptu speech. Di situ ada impromptu speech, kita dikasih case gitu. Kita pilih secara acak. Kemudian kita dikasih misalkan topiknya tentang ekonomi. Padahal kita anak olahraga nih basicnya, ya kita harus bisa. Gitu. Nah, jadi sebelum hari H itu di karantina, nah itu kita harus banyakin baca tuh apa isu yang lagi naik saat itu. Gitu. Nah, kebetulan angkatan waktu itu 2020 COVID lagi naik tuh waktu itu. Ya. Nah, itu apa namanya yang menjadi boomnya gitu kan. Dan akhirnya itu didapetin sama si Bani dari FMIPA. Udah enak banget tuh dapet itu gitu. Karena semuanya belajar itu dulu pasti kan. Gitu. Nah, terus abis itu ada juga kisah inspiratif. Jadi kita para mawapres itu membuat yang namanya satu letter buat kisah inspiratif yang bisa menginspirasi orang lain. Dan itu setelah dituliskan kita paparkan di dalam panggung tersebut tanpa teks itu gitu. Jadi improvisasi sendiri, kita bisa nggak ngebawa si audiens itu merasakan apa yang kita sampaikan kayak gitu, dan mereka pada terinspirasi istilahnya kayak gitu. Wow, berarti ceritanya cukup lumayan panjang dan tentu berkesan ya? Berkesan banget karena di situ ada ini orang tua. Oh iya. Ditonton sama temen gitu kan. Bagi FK waktu itu banyak banget. Wah, ada tinggi-tingginya tuh dari birokrasi. Ibaratnya saya harus pegang baik-baik nih nama ini gitu kan. Ada dari Kaprodi, Pak Yasef, ada dari Pak Pustara, ada dari Pak Dekan, kemudian dari Bu Widi, semua elemen benar-benar mendukung banget. Berarti feel the vibes ya waktu grand final waktu itu. Nah, barangkali sebelum kita jelasin ya tentang next Mawapres kita bagaimana, barangkali bisa memotivasi juga supaya teman-teman FIK ini berminat kayak gitu. Nah, yang udah lo dapetin di Mawapres segala hal apa sih? Gini, buat teman-teman ya yang mau masuk Mawapres itu pasti ngedownnya gue belum prestasi nih. Nah itu salah. Jadi gini, ajang Mawapres ini ajangnya kita itu sebagai batu loncatan untuk berprestasi. Bukan kita udah berprestasi terus kita ikut. Itu kan nihil ibaratnya gitu. Sekarang mindsetnya kita rubah. Di saat kita ikut ajang yang kayak gini, nah disitulah kita mulai berprestasi. Di situ kita mulai menginspirasi, mulai memotivasi yang orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk dari segi saya sendiri, buat meningkatin FIK itu udah saya lakukan dari awal-awal, yaitu kayak kegiatan di saat bulan Ramadan waktu itu, pengenalan tentang Mawapres, kemudian tentang Mawapres FIK kekurangannya apa, kelebihannya apa, harusnya apa, kayak gitu. Dan itu antusiasmenya lumayan gitu. Jadi saya harapin sekarang ini di 2021 ini the next Mawapresnya ya gokil banget kayaknya sih. Akan memegang tongkat estafet yang mungkin bisa dibilang wujudin apa yang dibilangin sama Pak Ivan. Iya benar-benar menarik sekali ya ini ya. Soalnya Mawapres itu prestige yang pasti, dan anggapan mahasiswa di UNJ itu wow gitu. Mawapres itu kan prestasi kayak gitu. Jadi atau berbangga juga, dan tentu banyak pelajaran yang diambil lah karena lingkungan juga anak-anak yang hebat, karena itu sifatnya keluargaan sih ya, benar nggak sih? Iya betul, karena di saat kita nggak bisa nih, kita bukan malah dikucilkan, tapi malah dibantu sama mereka. Misalkan kita nggak bisanya apa nih, kayak waktu itu saya sedang mempelajari karya tulis, kok judulnya kayak gini nih, kayaknya bagusan ini deh, karena harusnya begini, kayak gitu. Kita malah diajarkan gitu, bukan malah saling bersaing, lu nggak usah gue ajarin lah, ntar kan
lu jadi saingan gue, lu kalah aja, nggak gitu. Itu malah kita terbentuk kekeluargaannya kayak gitu. Bahkan sampai setelah grand final pun kekeluargaan tuh makin deket ya, dan saling suportif, dan apapun kita bisa dikolaborasikan ya. Betul, karena setelah ajang Mawapres itu kelar, bukan kita bubar, tapi kita bentuk yang namanya Forum Mahasiswa Berprestasi. Itu buat apa? Buat ibaratnya ngelit atau ngebentuk si Mawapres selanjutnya. Gitu. Jadi ngekaderisasinya kita kayak gitu sih intinya. Bisa kita udah kelar, kita bentuk Mawapres buat angkatan selanjutnya. Kemudian mereka juga begitu. Oke, berarti ada Forum Mahasiswa Berprestasi yang selanjutnya seperti itu. Nah, next sekali ya. Terkait berarti Andy kan Mawapres ya, Forum Mawapres yang ada di sekarang kan, perusahaan sekarang. Nah, bisa jelasin nggak sih yang mau gabung kan, pasti kita mau ada pemilihan lagi nih tahun depan kan, awal tahun ya. Bisa jelasin nggak rangkaiannya seperti apa gitu? Nah, rangkaiannya gini teman-teman. Jadi untuk yang tahun kemarin ada perbedaan nih, karena kita juga ada perbedaan dari kepemimpinannya. Sebelumnya kita Pak Pras. Oh iya. Nah, sekarang ada perubahan yaitu Pak Taryudi. Gitu. Kemudian dipegang beliau, kita rapat beberapa kali mendapatkan hasil, ada yang namanya inkubator Mawapres. Itu tuh ajang percepatan untuk ngebentuk nih orang-orang yang ingin lanjutin tongkat estafet di universitas kayak gitu. Nah, inkubator ini jadi wajib. Jadi siapapun yang mau ikut Mawapres tingkat fakultas, dia harus ikut dulu. Inkubator Mawapres harus daftar, kemudian minimal 2 kegiatan Mawapres yang sudah diadakan, dia harus ikut. Gitu. Nah, untuk saat ini kegiatan yang sudah diadakan Mawapres itu ada 3 atau 4 atau lebih gitu kan, karena berupa webinar. Karena di 2020 ini nggak bisa offline gitu. Nah, habis itu kalau untuk apa aja yang harus disiapin, pertama kita ke prodi dulu nih. Dari tingkat prodi kita kumpulin yang namanya IP. Kalau syarat umum IP itu IPK minimal itu 3,0. Itu IPK syarat umumnya. Kemudian kita harus sebagai mahasiswa yang tertera di PDDikti. Itu syarat umumnya. Kemudian kita juga meminta surat rekomendasi nih dari si kepala prodi itu. Nah, naik ke tingkat fakultas, kita itu diseleksinya dengan cara bersaing. Udah mulai nih membuat karya tulis kayak gitu. Kemudian public speakingnya bahasa Inggris kayak impromptu speech kita dites, casting kayak gitu. Kemudian kalau lolos, nah tahun ini masih sama kayak tahun kemarin. Setiap fakultas dikirim 2. Kayak gitu, dikirim 2. Tapi biasanya kalau di fakultas lain itu jenjang S1 1 orang, D3 1 orang, jadi 2. Kalau di FIK nggak ada D3. Nah, jadi itu agak keberuntungan buat efikasi. Gitu. Jadi S1-nya ada 2 dipilih kayak gitu. Nah, itu akan lanjut ke tingkat universitas. Di universitas boleh mau bikin KTI baru atau KTI yang tadi diperbagusin lagi. Gitu. Dan di situ udah yang tadi saya bilang makin benar-benar ajang kompetitifnya ada di situ. Gitu. Kita disekolahin di inkubator Mawapres namanya sekarang. Gitu. Terus syarat-syarat yang harus disiapin itu banyak prestasi baik di akademik maupun non akademik. Gitu. Tapi bukan karena pandemi COVID kayak gini terus kita jadi ya gimana nih mau prestasi orang nggak ada ngadain lomba gitu kan, nggak gitu juga. Tapi kan ada nih sekarang lomba-lomba virtual kayak gitu. Kemudian ada lomba-lomba yang kayak kita membuat karya tulis, kemudian kita lomba esai, kemudian lomba kayak kalau dalam olahraga tuh karate waktu itu nasional tapi virtual kan itu bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan. Berarti inkubator ya sekarang inovasi baru kayak gitu. Nah, yang terdekat kan kita udah mau ke next stage, kita mau ke ya. Nah, biasanya kalau yang terdekatnya apa sih kegiatannya? Jadi pemilihan itu biasanya tiap tahun di bulan Maret. Itu yang grand final ya? Ya, grand final. Tapi kalau dari ajang Mawapres di tingkat prodi sama di tingkat fakultas itu terakhir Desember. Desember ini. Ya. Jadi yang terdekat tuh tanggal 30 November besok. Itu ada namanya sosialisasi buku panduan. Gitu. Jadi yang terbaru ini belum keluar nih yang saya bilang ini karena baru sosialisasi 30 besok.
Gitu. Jadi setiap fakultas, setiap kepala prodi, setiap dekan besok ada di virtual itu, kayak gitu. Baru deh akan terbuka nih panduannya seperti apa. Gitu. Berarti November ini sosialisasi, lalu Desember barangkali nih ya diserahkan ke fakultas masing-masing. Fakultas masing-masing. Mau sekolah mau atau gimana kan kayak gitu kan. Iya, betul. Terus baru pemilihan prodi sama fakultas Desember semua. Iya. Di Januari kita sudah masukin nama 2 yang lolos tadi ke universitas. Nah dari situ dari Januari sampai grand final kegiatannya apa aja tuh? Itu masih inkubator Mawapres, tapi mereka lebih ke kita kasih ini mentor-mentornya langsung. Gitu. Waktu itu saya ada mentor kayak Membuit. Itu dia ngajarin public speaking. Kemudian Lux Botanicals. Kemudian pokoknya kalau dia udah Januari mau ke Februari itu, nah itu lebih banyak membahas karya tulis. Gitu. Karena karya tulis kan namanya penelitian gak bisa sehari 2 hari. Dan sampai teman saya bisa dibilang nangis atau ngejerit udah biasa gitu. Gue pusing banget gue gimana nih, karena masa gue gak ketemu sama dosen gue nih gitu. Terus masa judul gue gini-gini. Bahkan saya pernah kejadian gini, di 2020 UNJ itu Mawapresnya duluan. Di saat buku panduan Mawapres nasional belum turun. Di saat H-1 mau grand final itu baru turun, dan ternyata syaratnya adalah karya tulisnya berupa 10 lembar maksimal 10 lembar. Dan kita adalah bikin masih pakai panduan yang sebelumnya maksimal 20 lembar. Gimana coba? H-1 tapi perubahannya sebenarnya gitu. Dan kita harus ngebuang kalimat, padahal penting semua ibaratnya udah karya tulis. Itulah kayak gitu. Semoga tahun ini nggak terjadi lagi. Iya. Berarti emang iya, karena kita kan dikti kan, jadi nasional harus disesuaikan sih, mau nggak mau kan. Iya. Oke, berarti Januari kita ada sekolah Mawapres yang buat grand final. Lalu abis itu apa? Sama karantina lagi? Abis itu ya kita masih di situ pendidikan Januari Februari. Maret karantina langsung grand final. Gitu. Oh, jadi rangkaiannya udah jelas nih, kita jelasin di inkubator itu. Dan kalau teman-teman Fik mau gabung, ya harus ikutin ya berarti inkubator. Betul, ya? harus ikut inkubator dulu, wajib kan. Nah, inkubator, lalu sambil kumpulin prestasi lah ya. Habis itu sekolah itu istilahnya kita bakal belajar lagi gitu. Lalu karantina seperti biasa, yaitu juga ada penilaian juga, itu sebenarnya tes juga sih. Nah, baru grand final. Ini luar biasa sekali ya. Iya. Oke. Terakhir nih, pesan buat calon Mawapres Evika sendiri gimana? Kalau pesannya sih tetap jaga nama baik fakultas. Siapapun kamu yang akan membawa nama baik, jangan sampai mengecewakan. Kemudian tetap belajar, jangan sampai terlalu overconfidence. Kemudian jangan lupa nih ikutin arahan dari Formapres yang sudah ada, dan kamu harus mewujudkan mimpi itu di saat kamu udah ibaratnya kamu udah bermimpi dan tapi kamu nggak pernah bangun dan mewujudkan kayak gitu. Kalau saya boleh mengutip quote saya sendiri, saya pernah bilang begini, kita anak olahraga nih, kita pasti memiliki sportivitas. Jadi saya pernah bilang, sportivitas dipadukan dengan integritas itu akan menjadikan mahasiswa yang berkualitas. Okay. Wah, luar biasa sekali. Ini seperti closing statement dari seorang Endisa Fadila ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Endisa Fadila. Thank you bro udah hadir di Pemuda 10 Podcast kali ini. Semoga sehat selalu dan melahirkan Mawapres Evika yang lebih cemerlang lagi. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Nice to meet you guys. Dan bye-bye. See you.